Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabar nih semuanya hari ini? Baik, Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Soalnya musim sekarang itu nggak menentu ya. Kadang hujan, kadang panas. Apalagi sekarang ada virus COVID itu. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga makan, istirahat yang cukup, jangan begadang. Oke? Oke, udah pada kenal sama saya belum? Masih belum tahu, Bu. Iya, belum tahu ya, soalnya saya guru baru di sini dan ini pertemuan pertama kita ya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Cynthia Nora Dwi Putri, biasa dipanggil Bu Cinta. Saya sekarang mengajar di kelas kalian sebagai guru ekonomi ya. Oke, sebelum memulai pelajaran mungkin kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Mungkin siapa yang mau memimpin doa? Mbak Lilis mungkin? Saya boleh, Bu. Iya, Iya, Bu, saya silahkan. boleh. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Saya kembalikan ke Bu Cinta. Ya, terima kasih. Oke, sebelumnya saya belum kenal ya sama kalian semua. Mungkin bisa diawali perkenalan dulu, biar kita saling kenal, biar saya juga kalau mengajar mau manggil kalian itu enak sudah kenal. Oke, siapa nih mau perkenalan terlebih dahulu? Bisa perkenalan nama panjang, terus nama panggilan aja. Mbak Lilis lagi mungkin? Kalau saya lagi, Bu, tapi nggak apa-apa deh, Bu. Iya deh, saya dulu ya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Lilis Nurfadila, biasa dipanggil Lilis. Terima kasih. Oke, selanjutnya silahkan Mbak Nabila. Ya, apa suara saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar jelas. Iya, baik. Perkenalkan, saya Nabila Fatmawati, biasa dipanggil Bila. Sudah, Oke, itu aja, Bu. Mbak Bila, iya. Terima kasih. Iya, Selanjutnya mungkin terima Mbak, kasih. iya terima kasih. Mbak Siti Nuraini. Ya, perkenalkan, nama saya Siti Nuraini, biasa dipanggil Nura. Oke, terima kasih Mbak Nura. Selanjutnya yang terakhir Apa Mbak, suara saya terdengar, Bu? iya terdengar jelas. Oke. Ya, selanjutnya Mbak Fitri. Perkenalkan, nama saya Fitri Anisi, biasa dipanggil Fitri. Mohon maaf Mbak Fitri, suaranya belum terdengar ya? Atau di saya saja ini ya? Oke, Bu. Suaranya rada kecil, Bu. Bisa diulang Mbak Fitri, mungkin lebih keras lagi. Pas sudah terdengar, Ya, sudah terdengar. perkenalkan, nama saya Fitri Anisi, biasa dipanggil Fitri, Bu. Oke, Mbak Fitri ya. Oke, terima kasih semuanya sudah memperkenalkan diri kepada saya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin saya itu ya, paparkan tata tertib di kelas saya terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembelajaran. Jadi, tata tertib di saat mengikuti kelas saya itu, yang pertama saat saya sudah
masuk ke dalam room Zoom diharapkan untuk semua siswa sudah on kamera ya. Kalaupun ada yang belum on kamera bisa konfirmasi ke saya, mungkin ada kendala atau apa gitu. Lalu untuk keterlambatan masuk Zoom, saya beri batas waktu 10 menit ya. 10 menit itu sudah maksimal keterlambatan. Oke. Semangat semua ya hari ini ya. Untuk pembelajaran pertama kita. Harus semangat dong ya. Oke, langsung saja ya kita mulai pembelajaran hari ini. Sebentar, saya mau share screen dulu. Apa sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Oke, kita mulai pembelajaran pertama kita, yaitu mengenai pasar dan struktur pasar. Oke, untuk kompetensi dasarnya 3.4, yaitu mendeskripsikan bentuk-bentuk pasar. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan peserta didik bisa menyebutkan penggolongan bentuk pasar, membedakan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, serta memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dapat menganalisis ciri-ciri serta kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, yang pertama adalah konsep pasar, yang kedua penggolongan pasar, dan yang ketiga yaitu bentuk-bentuk pasar. Oke, di konsep pasar. Pasti kalian semua udah tahu ya pasar itu apa, udah sering diajak orang tua berbelanja mungkin ke pasar. Nah, jadi pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Jual belinya berupa barang atau jasa. Nah, jadi yang menjual adalah produsen dan yang membeli adalah konsumen. Jadi di mana ada transaksi jual beli itu sudah bisa dikatakan sebagai pasar. Nah, pasar bisa dibilang sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara. Jadi perannya sangat penting bagi masyarakat dan negara. Oke, selanjutnya penggolongan pasar. Nah, penggolongan pasar ini ada 3 ya, menurut waktunya, menurut wujudnya, dan menurut ruang lingkupnya. Nah, untuk menurut waktunya ada pasar harian. Nah, pasar harian ini adalah pasar yang kegiatan transaksi jual belinya itu setiap hari. Jadi kayak mungkin pasar-pasar yang ada di sekitar rumah kalian itu yang transaksi jual belinya itu tiap hari, itu disebut pasar harian. Nah, untuk pasar mingguan, itu pasar yang transaksinya nggak setiap hari, jadi setiap minggu. Jadi misal pasar minggu yang pasar transaksinya itu hanya hari Minggu aja, terus pasar Senin, seperti itu. Terus ada pasar tahunan yang buka hanya setiap tahun aja. Lalu ada pasar temporer. Pasar temporer ini pasar yang transaksi jual belinya itu hanya di waktu-waktu tertentu saja. Jadi contohnya seperti bazar. Nah, bazar kan ini hanya pada event-event tertentu aja itu adanya. Oke, selanjutnya pasar menurut wujudnya. Ini ada pasar konkret dan pasar abstrak. Nah, pasar konkret ini adalah pasar yang di mana barang yang diperjualbelikan itu benar-benar ada. Nah, jadi penjual dan pembeli itu bertemu secara langsung dan
bertransaksi secara tunai juga, dan barang yang dibeli itu bisa langsung dibawa pulang saat itu juga. Kemudian untuk pasar abstrak ini kebalikannya dari pasar konkret ya. Kalau pasar konkret tadi, barang yang diperjualbelikan itu benar-benar ada. Nah, kalau di pasar abstrak ini, barang yang diperjualbelikan itu tidak tersedia secara langsung. Jadi, penjual dan pembelinya itu tidak bertemu secara langsung, dan jadi transaksinya tidak secara langsung, tapi dari jarak jauh, seperti itu. Lalu untuk menurut ruang lingkupnya. Nah, yang pertama ada pasar lokal. Pasar lokal ini ya pasar yang ada di daerah-daerah, misalnya seperti itu, yang ada di desa-desa. Terus kalau pasar nasional itu pasar yang itu untuk warga negara nasional. Jadi misal di sini untuk warga negara Indonesia. Nah, kalau pasar internasional ini pasar dunia ya, jadi untuk seluruh dunia, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bentuk-bentuk pasar. Nah, di sini ada pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna itu? Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna itu yang pertama, banyaknya penjual dan pembeli. Jadi produsen itu sebagai price taker. Nah, karena banyaknya penjual dan pembeli, maka produsen tidak bisa menakar harganya sendiri untuk barang yang dijualnya. Jadi harganya ini ditentukan oleh mekanisme pasar atau dari hasil tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Jadi tidak ada kekuatan produsen atau konsumen dalam menentukan harga pasar di sini ya. Oke, untuk yang kedua adalah barangnya homogen. Barangnya homogen ini maksudnya sejenis ya. Misalnya ini hanya jual beras aja, terus pasar buah juga hanya jual buah saja, seperti itu. Lalu yang ketiga ada keluar dan masuk pasar mudah. Oke, keluar masuk pasar mudah ini maksudnya produsennya itu mudah keluar masuk pasar. Seperti itu. Lalu yang keempat ada kegiatan berdasarkan mekanisme pasar. Oke, dari kegiatan berdasarkan mekanisme pasar ini maksudnya ya, jadi semua kegiatan di pasar ini ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi siapapun tidak mempunyai kekuatan untuk menguasai pasar. Jadi terbentuknya harga itu juga karena ada kesepakatan antara penjual dan pembeli sesuai dari mekanisme pasar tersebut. Dan yang terakhir ada penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan sempurna tentang pasar. Nah, jadi maksudnya ini mereka, penjual dan pembeli itu mengetahui kondisi pasar, apa yang dijual di pasar itu, terus mengetahui bagaimana harga yang dijual di pasar, mengetahui kondisi pasar, atau segala informasi yang ada di pasar tersebut. Itu ya, jadi ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Nah, contoh pasarnya itu ada perusahaan beras, pasar buah, atau pasar sayur. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk pasar, yaitu pasar persaingan sempurna di kelebihan dan kelemahannya. Oke. Untuk kelebihan pasar persaingan sempurna, yang pertama adalah pasar bebas dari campur tangan siapapun, sebab kegiatan pasar didasarkan pada mekanisme pasar. Jadi, kalau ada mekanisme
mekanisme pasar yang berbicara, berarti pasar tersebut bebas dari campur tangan atau intervensi siapapun, jadi tidak didasarkan oleh siapapun, seperti itu. Lalu yang kedua, harga ditentukan atas kegiatan tawar-menawar. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kegiatan di pasar persaingan sempurna ini harganya sesuai dengan tawar-menawar antara penjual dan pembelinya. Lalu yang ketiga, tidak memerlukan iklan atau advertensi. Perusahaan bisa menjual berapapun jumlah yang diproduksi tanpa menyebabkan penurunan harga. Oke, untuk kelemahannya, kelemahan pasar persaingan sempurna yang pertama adalah barang yang dijual bersifat homogen. Tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan dengan produk lain. Yang kedua, akibatnya barang homogen inovasi menjadi terhambat. Dan yang ketiga, dalam jangka panjang, perusahaan hanya memperoleh laba normal, sehingga tidak memiliki anggaran untuk melakukan penelitian dan pengembangan perusahaan. Oke, untuk selanjutnya, yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini ciri-cirinya ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas. Yang kedua, jumlah penjual sedikit. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan itu bermacam-macam. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pasar monopoli. Oke, pasar monopoli ini ciri-cirinya yang pertama adalah memiliki satu penjual, jadi produsen sebagai price maker. Karena hanya satu penjualnya, maka produsen ini bisa menentukan harga barang atau harga jual barangnya ini. Lalu yang kedua, tidak ada saingan di pasar, baik secara nyata maupun secara potensial. Yang ketiga, sulit masuk ke pasar. Yang keempat, tidak ada barang substitusinya. Contohnya, yaitu PLN, PDAM, atau PT KAI. Ini kan dari 3 ini juga tidak ada barang substitusinya ya. Lalu untuk kelebihan dan kelemahannya, kelebihan dari pasar monopoli ini yang pertama, menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, karena untungnya cukup besar, maka orang yang berada di pasar monopoli dapat melakukan program penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, mendorong penggunaan mesin-mesin dengan teknologi tinggi. Yang keempat, terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Dan untuk kelemahannya dari pasar monopoli ini, terdapat unsur eksploitasi, baik terhadap konsumen maupun pekerja. Dan yang kedua, adanya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Dan yang ketiga, pasar monopoli dianggap berproduksi secara tidak efisien. Selanjutnya, pasar oligopoli. Nah, ciri-ciri dari pasar oligopoli ini, yang pertama, terdapat banyak pembeli. Yang kedua, hanya ada beberapa penjual. Yang ketiga, produk bisa bersifat homogen dan juga berbeda, namun memenuhi standar tertentu. Yang keempat, sulit untuk masuk ke dalam pasar. Yang kelima, penggunaan iklan sangat intensif. Yang keenam, pengambilan keputusan antar perusahaan sangat mempengaruhi. Nah, contoh dari pasar oligopoli ini yaitu industri motor, industri air mineral, industri rokok, seperti itu. Jadi yang di poin ketiga, produk bisa bersifat homogen dan juga bisa berbeda, namun memenuhi standar tertentu itu contohnya di industri air mineral ya, contohnya di situ. Di sini kan ada banyak
banyak merek. Nah, itu kan sesuai dengan standar dari merek-merek tertentu, namun produknya sama, yaitu air mineral, seperti itu. Nah, terus untuk di poin kelima, penggunaan iklan sangat intensif. Penggunaan iklan sangat intensif ini seperti di industri air mineral lagi, itu sama, kayak kan iklan di air mineral itu banyak ya sekarang, di televisi, di mana-mana itu banyak. Nah, iklan ini kan ditujukan agar para konsumen itu bisa mengerti tentang produk dari perusahaan tersebut dan bisa melakukan transaksi pembelian seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari pasar oligopoli. Nah, di kelebihan dari pasar oligopoli ini yang pertama, dengan adanya penyerapan teknologi baru, produsen mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang kedua, adanya kebebasan memilih bagi produk. Nah, ini kan pembeli bisa bebas memilih produk yang mana, misal di air mineral itu mau merek yang mana, itu kan bebas. Itu terserah di pembelinya suka yang mana. Dan yang ketiga, iklan sebagai efisiensi dalam menjalankan kegiatan. Nah, lalu kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, produsen yang telah memiliki modal besar dapat menutup pasar bagi produsen produk sejenis. Yang kedua, untuk memasuki pasar dibutuhkan investasi yang besar. Ya, modalnya besar ini yang dibutuhkan untuk memasuki pasar. Jadi untuk produsen-produsen yang tidak memiliki modal besar sangat sulit untuk masuk ke dalam pasar ini. Dan yang ketiga, adanya persaingan dari produsen untuk mendapatkan pasar. Oke, selanjutnya yang terakhir, pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik ini ciri-cirinya yang pertama, terdapat banyak penjual namun tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Yang kedua, barang yang dijual terdiferensiasi atau berbeda corak. Maksudnya itu bisa berbeda merek, berbeda mutu, berbeda model, teknologi, atau dan lain-lain. Seperti itu. Yang ketiga, produsen mampu mempengaruhi harga. Yang keempat, produsen lain mudah masuk ke dalam pasar, namun produsen yang ingin memasuki pasar harus mampu menciptakan produk dengan jenis berbeda dan lebih menarik dari produk lainnya. Yang kelima, iklan atau promosi produk sangat dibutuhkan. Nah, contoh dari pasar monopolistik ini yaitu produsen sabun, sampo, pasta gigi, atau industri sepatu. Nah, di poin 4 ini harus menciptakan produk dengan jenis berbeda dan lebih menarik itu maksudnya di sampo, misalnya di sampo ya, itu kita perusahaan harus menonjolkan samponya itu dengan kayak bisa melebatkan rambut atau apa seperti itu. Lalu untuk kelebihan dari pasar monopolistik, yang pertama yaitu terdapat inovasi produk yang dapat memudahkan konsumen dalam memperoleh barang sesuai selera. Yang kedua, konsumen mendapatkan pelayanan yang baik karena perusahaan ingin memuaskan pelanggan demi mengisolasi dirinya di persaingan. Lalu untuk kelemahannya, yang pertama biaya promosi mahal, yang kedua terjadi pemborosan sumber daya ekonomi, yang ketiga konsumen membayar harga barang yang lebih tinggi dari marginal cost-nya. Oke, selesai penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anak semuanya.
Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Mbak Nura ya. Ya, dalam pasar persaingan sempurna tadi kan dijelaskan bahwa dalam pasar tersebut barang yang dijual itu bersifat homogen. Nah, yang ingin saya tanyakan itu lalu bagaimana cara untuk memaksimalkan keuntungan dalam pasar persaingan sempurna tersebut? Oke, di pasar persaingan. Oke, sudah ya. Terima kasih Mbak Lilis. Mbak Nura, maaf. Iya, Bu. Oke, di pasar persaingan sempurna ya. Pasar persaingan sempurna, ya memang benar barangnya bersifat homogen. Oke, saya beri contoh untuk industri beras ya. Perusahaan beras. Perusahaan beras itu untuk memaksimalkan keuntungannya itu bisa meningkatkan jumlah produksinya. Jadi bisa dengan perluasan kapasitas pabrik oleh perusahaan tersebut atau pembangunan pabrik-pabrik baru. Jadi kan jumlah produksinya akan lebih meningkat. Nah, maka dari itu keuntungannya juga bisa lebih meningkat dan maksimal lagi. Seperti itu, Mbak Nura. Jadi tergantung banyak produksinya ya, Bu? Iya, jadi bisa meningkatkan produksinya itu untuk memaksimalkannya lagi. Baik, Bu, saya sudah mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nura. Oke, selanjutnya ada yang ditanyakan lagi? Atau sudah cukup penjelasan saya tadi? Gimana nih semuanya? Insya Allah sudah jelas, Bu. Dari saya sepertinya sudah, Bu. Oke, kalau sudah jelas, mungkin ada yang mau memaparkan hasil rangkumannya dari hasil penjelasan saya tadi. Yuk, siapa yuk? Silahkan. Izin saya mungkin, Bu. Oh iya, silahkan Mbak Nabila. Baik. Ini saya mencoba membacakan rangkuman sebisa saya ya, Bu. Ya, Jadi untuk jenis-jenis pasar seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi, yang pertama tadi ada pasar monopoli. Kalau pasar monopoli ini struktur pasarnya itu di mana ada perusahaan dan itu perusahaan tunggal yang mengendalikan seluruh pasar. Yang kedua, oligopoli. Kalau pasar oligopoli ini menggambarkan suatu struktur pasar yang didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan. Jadi menghasilkan kompetisinya terbatas. Yang ketiga, ada persaingan monopolistik. Kalau di persaingan monopolistik ini, struktur pasarnya itu sejumlah besar perusahaan yang kecil itu bersaing satu sama lain. Yang terakhir ada persaingan sempurna. Kalau persaingan sempurna ini, struktur pasarnya itu sejumlah besar perusahaan kecil itu bersaing satu sama lain. Seperti itu, Bu, kurang lebihnya. Terima kasih. oke, terima kasih Mbak Nabila. Oke, selanjutnya saya ada video studi kasus mengenai pasar oligopoli dan monopoli di masa pandemi ya. Mungkin kalian bisa tonton. Sebentar ya. Kalau studi kasus dari pasar oligopoli, Salah satu contoh dari pasar oligopoli ini adalah perusahaan Pertamina, Shell, dan Total.
Tiga perusahaan besar ini merupakan contoh dari pasar oligopoli. Mereka menjual produk yang sama, dan dikatakan pasar oligopoli karena hanya sedikit produsen yang menjual produk bahan bakar seperti tiga perusahaan tersebut. Nah, mereka ini juga sifatnya saling menggantikan. Misalnya, jika Pertamina mengalami kebangkrutan, maka posisi Pertamina akan digantikan oleh Shell dan Total. Harga produk yang dijual juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Dikatakan pula sebagai pasar oligopoli karena sulitnya pesaing baru untuk masuk. Karena ketiga produsen tersebut sudah sangat kuat dan memiliki strategi yang matang. Nah, pada masa pandemi sepanjang semester 1 2020, ekonomi dunia tak terkecuali Indonesia mengalami penurunan yang sangat tajam, yang berimbas pada volume penjualan di sektor industri dan retail. Pertamina sih masih jauh lebih baik dari perusahaan besar di dunia. Pertamina ini mengalami rugi bersih sekitar 767,91 juta USD, sedangkan Shell mengalami kerugian bersih sebesar 18,40 miliar USD, dan Total mengalami net loss sebesar 8,40 miliar USD. Nah, kerugian ini juga disebabkan oleh penurunan dan fluktuasi nilai tukar dan harga minyak mentah dunia yang juga menyumbang terhadap kerugian. Kan tadi udah mendengarkan penjelasan saya tentang struktur pasar, terus menonton contoh kasusnya. Sekarang waktunya untuk kita melakukan kuis. Oke, karena sudah join semua ya, kita mulai aja gamesnya. Oke, 3, 2, 1, mulai. Silahkan dikerjakan. Wah, Mbak Nura sudah menyelesaikan satu nih. Yang lain nyusul. Wah, Mbak Fitri juga udah menyelesaikan ya. Wah, Mbak Nura tergeser atau sudah selesai kuisnya. Tuh, Mbak Fitri sama Mbak Lilis nggak apa-apa ya. Itu juara pertama, selamat untuk Mbak Nabila. Juara kedua, Mbak Nura. Juara ketiga, Mbak Fitri. Wah, ini udah banyak yang udah jawab bener nih. Ini soalnya yang mudah atau memang kalian memperhatikan saya berarti ya dari tadi. Oke, terima kasih semuanya. Bu, saya belum 100, Bu. Nggak apa-apa.
untuk minggu depan kan kita nanti saya bikinin kuis lagi. Nanti Mbak Lilis bisa 100 ya. Iya Bu, nanti Mbak Nabila saya salib. Iya, nanti senggol aja Mbak Nabila itu ya. Oke, semuanya. Terima kasih udah mengikuti pembelajaran saya hari ini ya. Oke, udah selesai untuk hari ini. Udah cukup sekian. Udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi kan ya? Cukup Bu. Oke. Udah cukup, udah terima kasih, nilainya juga udah bagus. Terima kasih udah mendengarkan saya, memperhatikan penjelasan saya. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita juga ada kuis lagi, jadi persiapkan, dengarkan saya, perhatikan saat saya menjelaskan. Oke, terima kasih. Saya tutup ya untuk kelas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa istirahat ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu, terima kasih.